Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Putri Sabina. Saya ingin menjelaskan identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan. Saya dari kelompok 32 yang anggotanya ada Eka Ahmalia, Meliana Sudirman, dan Naswa Putri Sabina. Dan akan dijelaskan oleh Eka Ahmalia untuk slide-nya. Ya, di sini sih saya akan menjelaskan topik for a presentation, yaitu ada studi kasus, masalah dan penyebabnya, sistem yang akan dibangun, kebutuhan sistem, dan analisis speech. Lanjut, Naswa. Ya, di sini ada studi kasusnya. Di sebuah rumah sakit, setiap pagi selalu saja ditemukan calon pasien yang mengantri untuk mendaftar ke poliklinik. Nah, pasien selalu datang pagi. Dari subuh sampai nomor antrian yang kecil, proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan dengan manual menggunakan nomor antrian. Masalah lain yang ditemukan adalah adanya praktik calo, atau di mana jika ingin mendapatkan nomor antrian, pasien harus membayar dengan harga yang tinggi atau harga-harga tertentu. Lanjut, Eka. Masalah dan penyebabnya, yaitu antrian pasien yang padat setiap harinya. Pasien harus mengantri langsung di politekniknya. Yang kedua itu, pasien harus datang secepatnya untuk mendapat atau memperoleh nomor antrian. Nah, proses pengambilan nomor antrian ini masih secara manual, yaitu dengan menggunakan nomor antrian. Yang ketiga, adanya calon nomor antrian berbayar. Nah, kurangnya pengawasan dari poliklinik tersebut untuk akibat kondisi sekitar yang terlalu ramai. Oke, saya lanjut ya. Jadi sistem yang akan dibangun adalah yang pertama efisiensi ruangan, kedua efektivitas waktu, yang ketiga real time informasi antrian, yang kelima aman dan terawasi. Ayo Eka lanjut. Nah, kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional ada di sini ada yang pertama, dari all usernya sendiri, sistem mampu melakukan login atau logout, dan yang kedua, sistem mampu menampilkan nomor antrian secara real time. Nah, dari user adminnya, sistem mampu memproses nomor antrian, sistem mampu mengelola data dokter, sistem mampu mengelola data pasien. Jadi, bisa mengelola data-data pasien yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Sistem mampu menampilkan dashboard berupakan grafik, di mana grafik-grafik yang akan terlihat. Sistem mampu menampilkan laporan bulanan ataupun tahunan. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah kebutuhan sistem fungsional 2. Yang pertama user, pasien, dan sistem dokter. Nah, sistem pasien ini ada sistem mampu melakukan register pasien baru, yang kedua ada sistem mampu melakukan registrasi antrian, yang ketiga ada sistem mampu menampilkan jadwal praktik dokter. Nah, kalau yang user dokter, sistem sistem mampu memproses antrian untuk polinya sendiri, yang kedua sistem mampu menampilkan profil dokter, yang ketiga sistem mampu menampilkan data pasien. Oke, dilanjut. Kebutuhan non-fungsional, yaitu operational hardware, yaitu SSD 256 GB, RAM-nya itu 80 GB, prosesornya itu sekitar 2,4 GHz Intel Core i5, monitor, kabel jaringan, mouse, keyboard, CPU, dan printer. Observers itu yaitu SO Windows 11, Chrome, MySQL, PDF Reader, Microsoft Excel.
Dan kebutuhan informasinya terdapat panduan penggunaan sistem antrian di sisi user, notifikasi nomor antrian, peringatan pasien agar standby di lokasi saat antrian sudah dekat. Oke, selanjutnya kebutuhan fungsionalnya ada kebutuhan kinerja, ada kebutuhan keamanan dan kebutuhan tampilan. Nah, kebutuhan kinerja ini proses antriannya harus real time tanpa perlu di-refresh. Yang kedua, pasien wajib login dan terdaftar agar tidak sembarangan antri. Nah, terus kebutuhan keamanannya dilengkapi dengan password, data user yang terskrip. Terusannya, ketiga, auto backup data untuk menghindari resiko keamanan informasi. Untuk kebutuhan tampilannya, tampilan no antrian yang dimiliki pasien dengan nomor antrian berjalan harus dibuat bersebelahan. Yang kedua, wajib responsif di sisi lain pasien. Nah, yang terakhir, opsional responsif di sisi admin dan dokter. Wajib dimensi PC. Nah, dari analisis space ini digunakan untuk menganalisis 6 kali indikator berikut guna mendetifikasi kelemahan sistem berjalan agar dapat direkomendasikan perbaikan-perbaikan yang harus diperbuat pada sistem baru, yaitu performance. Proses antrian berlangsung secara manual, pasien harus datang ke lokasi dan mengambil kartu antrian. Information, pasien tidak dapat mengetahui nomor antrian yang sedang berjalan jika tidak dipanggil langsung atau diteriakkan oleh petugas poliklinik. Ekonomi, pasien harus membayar untuk jasa calo agar bisa mendapatkan nomor antrian terkecil. Kontrol, adanya praktik calo membuat data antrian mudah untuk dipalsukan, sehingga sangat rawan terjadinya duplikasi nomor antrian. Selain itu, penggunaan kertas sebagai nomor antrian akan rawan rusak dan hilang. Efisiensi, pasien harus mengantri lama di lokasi secara langsung. Hal ini tentu saja membuang-buang waktu pasien di saat menunggu untuk dipanggil. Nah, service, proses mengantri langsung di satu tempat membuat ruangan menjadi padat dan no antrian sulit didengar saat dipanggil. Baik, selanjutnya. Ini member kami ada Eka Amalia, Meliana Sudirman, dan Naso Putri Sabina. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selebih dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.